Bab 265, Jagon, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Tanah kastil telah sepenuhnya menghilang, dan langit-langit ruang bawah tanah juga lenyap. Rhaenyra khawatir langit-langit akan runtuh, tapi ini lebih buruk dari apapun yang dia bayangkan. Sama sekali tidak lebih menghibur melihat seluruh langit-langit menghilang, dan Rhaenyra terus berteriak panik. Tangisan panik Rhaenyra tiba-tiba terputus ketika dia melihat Yujin melayang tinggi di atasnya di udara. Untuk sesaat, dia hanya berdiri di sana, memegangi dadanya sambil mencoba mengatur napas. Dia tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana itu mungkin, tetapi dia tahu satu hal yang pasti, ini adalah krisis paling mengerikan yang pernah dia hadapi dalam 200 tahun hidupnya. Bibirnya bergerak tanpa suara saat dia berjuang untuk memahami situasi dan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yujin mencuri pandang ke inti kastil iblis naga yang sekarang terbuka. Dia telah berpikir bahwa Rhaenyra akan aman di bawah tanah, tetapi sepertinya dia telah meremehkan kekuatan mentah yang dimiliki Jagon. Apakah kamu datang untuk menyelamatkan wanita ini? Tanya Rhaenyra setelah beberapa saat. Melihat Rhaenyra hendak terbang keluar dari lubang, Yujin mengulurkan telapak tangannya alih-alih menjawab pertanyaannya. Tetap di sana, kata Yujin. Apa? Akan jauh lebih aman di sana daripada di sini, jawab Yujin. Atau begitulah katanya. Rhaenyra menurunkan posturnya sekali lagi tanpa berdebat. Tunggu, bukankah lebih baik bagimu untuk menghancurkan inti sekarang? Maka wanita ini akan bisa melarikan diri dari kastil iblis naga, dan kita tidak perlu khawatir aku terjebak. Iklan oleh Pub Future. Kata-kata Rhaenyra sangat valid, tetapi Yujin bahkan tidak repot-repot mendengarnya. Tidak mungkin seekor naga akan mati semudah itu. Hasil terburuk yang bisa dibayangkan Yujin adalah Rhaenyra terjebak dalam pertempuran dan akhirnya mati. Namun, sebagai naga, Rhaenyra sangat kokoh, dan dia bahkan tahu bagaimana memanfaatkan sedikit drakonik. Dia cukup mampu untuk menjaga dirinya tetap aman. Yujin tidak mampu memikirkan Rhaenyra lagi, setidaknya tidak ketika Jagon mendekatinya dari jauh sekarang. Dengan kebencian dan aura kehancuran yang mengelilinginya, Jagon akhirnya melepaskan diri dari gumpalan daging yang tidak bisa dikenali. Dia tidak jauh berbeda dari sebelumnya dalam hal penampilan. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah dia sedikit lebih besar dari sebelumnya. Namun, energi tak menyenangkan yang mengelilinginya jauh lebih besar intensitasnya dibandingkan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kokoh Rhaenyra, dia pasti akan mati jika dia terkena energi mengerikan Jagon. Ini bukan hanya spekulasi, itu adalah fakta yang dibuktikan oleh sejarah. Naga rentan terhadap kekuatan gelap Raja Iblis. Secara khusus, hampir setengah dari semua naga telah musnah di tangan Raja Iblis penghancur. Jauh lebih aman untuk mencegah Jagon mendekati Rhaenyra sama sekali. Tetap di sana, dan jangan bergerak, Yujin memperingatkan sekali lagi sebelum perlahan terbang ke depan. Dia tidak punya alasan untuk terburu-buru, karena Jagon berdiri tak bergerak, untuk alasan yang tidak diketahui, di tengah-tengah kekuatan kegelapan. Oh, sayang, Kaun Karat berdiri tegak di belakang binatang iblis terbang, menikmati pemandangan indah dari kastil iblis naga yang berubah menjadi reruntuhan. Dukedom telah dijaga oleh nama naga hitam selama 3 abad, tetapi sekarang dihancurkan dengan kejam. Selanjutnya, individu yang bertanggung jawab untuk ini tidak lain adalah dia, seorang bangsawan dari pinggiran yang telah menunjukkan keterampilannya yang luar biasa dan membuktikan dirinya berkali-kali sebagai iblis yang luar biasa. Kaun Karat sangat gembira melihat pemandangan di depannya. Dia menikmati kehancuran dan kekacauan yang menyebar kemana-mana seperti api. Bahkan, dia begitu terpesona sehingga dia bisa menonton selama berhari-hari. Namun, euforianya berumur pendek karena dia melihat Jagon melontarkan badai kebencian dan energi yang tak henti-hentinya ke arah mereka. Pasukan terbang, termasuk Kaun Karat, berakar ke tempat, tidak dapat bergerak atau membuat keputusan apakah akan maju atau mundur. Jagon, Kaun Karat memanggil. Selalu ada setan yang namanya disebutkan dalam diskusi tentang mereka yang paling terkenal, selain dari 3 adipati Helmut. Salah satunya adalah Oberon Bejat, yang telah menunjukkan dominasi mutlak saat hidup di era yang sama dengan ketiga adipati. Jadi, Jagon telah membuktikan dirinya kuat hanya dengan prestasi mengalahkan ayahnya. Jagon ini saat ini sedang terlibat dalam pertempuran dengan seseorang, dan yang mengejutkan, dia dipaksa kembali. Jagon pada dasarnya selalu menjadi makhluk yang mengerikan, dan tubuhnya selalu berbau darah. Namun, saat ini, ada jenis energi berbeda yang berasal dari Jagon. Itu adalah perasaan naluriah dan tidak menyenangkan. Kaun Karat tahu asal mula perasaan tidak menyenangkan itu. Itu adalah Raja Iblis penghancur. Akibatnya, aura yang memancar dari Jagon menyampaikan rasa putus asa bahkan kepada demon Fog lainnya. Selain itu, Jagon tidak membedakan antara sekutu dan musuh. Berbeda dengan para elf, Beast Fog tidak menerima cinta roh selama hidup mereka. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan luas tentang mana atau kemampuan luar biasa untuk memiliki keturunan seperti manusia. Sebaliknya, Beast Fog diberkati dengan tubuh yang kuat. Meskipun mereka tidak memiliki kendali atas mana, konstitusi mereka yang kuat membuat mereka mampu menahan sebagian besar serangan, dan kekuatan regeneratif mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk pulih bahkan dari cedera yang paling parah sekalipun.
Count Karat telah diajarkan tentang sejarah Beastfolk ketika dia masih kecil. Menurut legenda, Beastfolk telah menyerah pada naluri primal mereka dan menjadi predator kejam selama pemerintahan Oberon bejat. Mereka telah memanjakan diri dalam daging dan darah selama bertahun-tahun perang, dengan rasa lapar yang tak terpuaskan untuk pembantaian dan pembantaian yang tampaknya tidak pernah kenyang. Namun, Beastfolk membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melanjutkan kampanye pertumpahan darah mereka, jadi mereka meminta bantuan Raja Iblis. Dengan membuat kontrak dengan Raja Iblis, bahkan Beastfolk bisa belajar mengendalikan kekuatan kegelapan, dan mereka memilih untuk menyelaraskan diri dengan Raja Iblis kemarahan. Kemudian ketika Fury jatuh, mereka mengalihkan kesetiaan mereka kepada Raja Iblis penghancur. The Beastfolk dari generasi sebelumnya telah mengkhianati jenis mereka sendiri, menggeser kesetiaan mereka 2 kali untuk memuaskan keinginan mereka untuk pembantaian dan pemangsaan. Itu wajar bahwa kebiasaan seperti itu telah diturunkan ke Jagon. Jagon lapar, dan alasan kelaparan Jagon terbukti. Dia telah kehilangan jumlah darah yang berlebihan dan beregenerasi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Makan adalah satu-satunya solusi untuk memuaskan rasa laparnya. Jagon tidak melawan nalurinya, sebaliknya, dia mengikuti jejak para pendahulunya. Bola daging menggeliat dalam kegelapan yang beriak. Comte Karat tidak mendapatkan gelarnya hanya karena keberuntungan atau kebetulan, dia telah menjadi pria seperti sekarang ini dengan memenangkan banyak pertempuran dari segala jenis. Dari sengketa teritorial hingga pertempuran peringkat dan bentuk pertempuran lainnya, ia telah mengasah keterampilannya sebagai veteran berpengalaman. Dengan demikian, nalurinya tajam dan tajam, memperingatkannya tentang energi tenang dan jahat yang memancar dari bola kebencian. Dia tidak punya waktu untuk meneriakkan peringatan atau memerintahkan kuda terbangnya. Sebaliknya, Count Karat segera melompat dari belakang binatang iblis terbangnya. Ada orang lain di sisinya, Demon Folk yang telah menjaga sisinya sebagai pengawalnya untuk waktu yang lama. Meski begitu, Count Karat tak segan-segan melompat sendirian. Count Karat memahami gawatnya situasi. Satu saat keraguan bisa berarti kematiannya, dan intuisinya membuktikan dia benar. Hampir seketika, masa daging dan kegelapan, Jagon, berubah menjadi mulut kolosal dan melahap binatang iblis dan penjaga Count Karat dalam satu gerakan cepat. Kematian mereka cepat dan mengerikan, membuat mereka tidak punya waktu untuk berteriak ketakutan sebelum kematian mereka. The Dark Power of Destruction melenyapkan dan memakan korbannya, menghapus mereka sepenuhnya dari keberadaan. Namun, Jagon masih belum kenyang. Wah! Jagon melepaskan puluhan sulur kegelapan, masing-masing disertai dengan tentakel daging menggeliat yang meronta-ronta menuju kota yang runtuh. Pelengkap berdaging mencari sekeliling mereka dengan rahang menganga, mirip dengan sekawanan ular yang sedang berburu makanan berikutnya. Kanibalisme di antara Demon Folk bukanlah hal yang langka, dan itu khas di masa lalu. Manusia tidak tumbuh lebih kuat dengan memakan jenisnya sendiri kecuali disertai dengan ilmu hitam atau sihir. Namun, itu berbeda dari Demon Folk. Bagi mereka, jalan terkuat menuju kekuasaan adalah mengkanibal Demon Folk lainnya. Meskipun ada risiko yang terlibat, banyak yang bersedia mengambilnya selama masa perang dan perselisihan, karena pembunuhan dan kekerasan adalah hal biasa bagi orang-orang jahat. Di dunia iblis, jalan terkuat menuju kekuasaan sering diaspal dengan daging dan darah dari jenis mereka sendiri. Dia datang, pikir Jagon. Meskipun Jagon setia pada nalurinya, akal sehatnya tetap tak tergoyahkan. Dengan demikian, dia dengan tenang meninjau pertempuran sebelumnya, dan dia tidak dapat menyangkal bahwa itu hanya sepihak. Jagon sudah kuat sejak lahir, predator alami. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, dan dia tidak pernah gagal membunuh setelah menetapkan targetnya pada mangsanya. Dia makan ketika dia lapar, dan dia minum ketika dia haus. Namun, itu tidak berjalan seperti biasa melawan mangsanya saat ini. Jagon telah bertarung, namun dia gagal menang. Dia ingin membunuh, namun dia gagal membunuh. Dia lapar dan haus, namun dia gagal makan dan gagal minum. Jagon belum pernah mengalami belenggu seperti itu sampai hari ini. Eugene Leonhardt mendekatinya sekarang. Jagon tidak pernah membayangkan skenario seperti itu, bahkan dalam mimpi terliarnya. Dia tahu bahwa, itu naga hitam tidak akan hadir untuk invasi. Jadi, dia mengira dia hanya akan makan kenyang, dia tidak mengharapkan pertempuran yang bisa memberinya kesenangan. Jadi, dia tidak dapat menyangkal bahwa situasi saat ini telah membuatnya sama sekali tidak sadar. Naga hitam tidak ada di sini, tapi Eugene Leonhardt ada, dan Jagon telah menderita penghinaan sepihak dari manusia. Jargon telah dipenggal, dan kepalanya telah dikirim terbang menjauh. Setelah memangsa beberapa Demon Folk dan melahap mereka, Jagon menarik kekuatan kegelapan. Dia menerima kekuatan luar biasa dengan menggunakannya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan kegelapan akan terus menggerogoti tubuhnya sebagai gantinya, jadi dia tidak bisa terus menggunakannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan Jagon harus berjuang untuk sadar. Tabrakan itu membuat Jagon terbang jauh ke belakang seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya, tapi ini adalah kebenaran. Puing-puing runtuh di atas Jagon dan mengancam akan menguburnya hidup-hidup, tetapi Dark Power of Destruction yang mengelilinginya hanya memusnahkan puing-puing itu. Eugene menahan rasa mualnya dan memelototi Jagon sambil membesarkan winit. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Angin tiba-tiba meningkat, dan badai mulai membangun dengan Eugene di pusatnya. Selain itu,
Ini bukan angin biasa melainkan gelombang dan gelombang mana yang dibuat menjadi badai yang dilakukan oleh Storm Sword. Dengan tebasan pedang ke bawah, Yujin mengarahkan kekuatan penuh badai ke arah Jagon. Pukulan itu menjatuhkan seluruh kota, menelan orang-orang iblis yang gagal melarikan diri, serta orang-orang iblis menggeledah kota dan membantai penduduknya. Namun demikian, nasib mereka bukan urusan Yujin. Sebaliknya, dia fokus pada Jagon dan hanya Jagon. Yujin memelototi Jagon saat Beast Folk mengangkat dirinya di dalam badai. Semua bulu yang tersebar di sekitarnya menangkap gerakan kecil Jagon. Dark Power of Destruction memamerkan kehadirannya bahkan saat Jagon terjebak dalam badai mana. Payudara. Jagon menginjak kakinya, menyebabkan tanah tenggelam dan badai menghilang. Kemudian Yujin dengan cepat mengganti winit dengan pedang suci sebelum menyelam ke tanah. Tepat sebelum pedang Yujin dan cakar Jagon melakukan kontak, tabrakan cahaya dan kekuatan gelap meletus. Pedang suci memancarkan cahaya yang kuat dan melawan Dark Power of Destruction, tetapi terlepas dari upayanya, itu gagal mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan Jagon, yang dimiliki oleh Raja Iblis terkuat, terlalu besar. Jika cahaya dan kekuatan gelap bertabrakan secara langsung, cahaya akan dimakan, dan pedang suci akan layu. Namun, Yujin memutar dan memutar pedang pada saat yang tepat untuk menangkis pukulan Jagon dan mengikis kekuatan kegelapannya. Sementara itu, Kaun Karat bergumam pelan selama perjuangannya untuk mempertahankan pijakannya saat kedua monster itu bentrok. Monster, bisiknya pada dirinya sendiri sambil melihat kehancuran di sekitarnya. Ratusan Demon Folk telah membentuk pasukan untuk menyerang kota, tetapi sekarang kebanyakan dari mereka, serta penduduk kota yang berjumlah beberapa kali lipat dari Demon Folk, terbaring mati. Mayoritas dari mereka telah terjebak dalam baku tembak antara dua makhluk kuat. Bentrokan dua kekuatan yang berlawanan adalah kutukan mematikan bagi iblis, membuat mereka terbuka dan rentan. The Dark Power of Destruction tidak pandang bulu dalam kehancurannya, tanpa ampun melahap apapun yang melintasi jalannya. Di sisi lain, cahaya bercahaya yang berasal dari pedang suci adalah hukuman mati bagi para Demon Folk, karena memiliki kekuatan untuk memurnikan dan mengalahkan mereka. Untuk bertahan hidup, para Demon Folk harus melarikan diri dan menciptakan jarak sebanyak mungkin dari dua kekuatan mengerikan itu. Aku tidak didorong mundur, tapi aku juga tidak bisa menang, kata Yujin dalam hati. Yujin telah mengayunkan pedang suci ratusan kali dalam waktu singkat. Dia telah menebas mantel kekuatan kegelapan yang mengelilingi Jagon beberapa kali tetapi tidak pernah berhasil mencapai bulu Beast Folk. Bahkan cahaya pedang suci, yang biasanya membersihkan kekuatan kegelapan iblis dengan mudah, tidak efektif melawan Jagon. Itu pasti karena Raja Iblis, Yujin menduga. Raja Iblis yang kekuatannya digunakan Jagon bukan sembarang Raja Iblis tapi Raja Iblis terkuat. Jadi, meskipun pedang suci tidak kekurangan dengan cara apapun, itu tidak cukup kuat untuk menerbangkan Dark Power of Destruction. Namun, pedang suci memungkinkan Yujin untuk menahan diri melawan Jagon. Cukup memegang pedang suci memungkinkan kewarasan Yujin dilindungi dari kekuatan kegelapan yang tidak menyenangkan dan gila. Selain itu, cahaya pedang suci memukul mundur kekuatan kegelapan dan mencegahnya mengikis mana Yujin. Namun demikian, yang dibutuhkan Yujin bukanlah cahaya pelindung. Dia membutuhkan kehancuran dalam bentuk pedang, sebuah objek yang memusnahkan semua yang dipantulkannya, pedang cahaya bulan. Yujin melangkah mundur dari kebencian yang mengamuk dan meletakkan tangannya di dalam jubahnya. Dia tidak pernah mengeluarkan pedang cahaya bulan sejak memulihkan salah satu bagiannya dari tambang. Yujin telah menilai itu terlalu berbahaya, dan jika sejujurnya, dia tidak percaya diri memiliki kendali penuh atas pedang cahaya bulan. Ya, dia bisa mengayunkannya, tetapi begitu dia melakukannya, dia tidak yakin dia bisa mengendalikan kekuatan untuk menentukan dengan tepat berapa banyak kekuatan yang akan dikandungnya dan berapa banyak yang akan dihancurkan. Itu sama di tambang. Ketika dia mengumpulkan pecahan-pecahan itu, Yujin pasti memegang pedang cahaya bulan, dan dia sama sekali tidak berniat menghancurkan tambang itu. Sebaliknya, dia telah berusaha mengendalikan situasi. Namun, dia gagal total. Yujin telah melakukan yang terbaik untuk menekan cahaya, tetapi itu di luar kendali, menyapu segala sesuatu di sekitarnya dan menghancurkan tambang sepenuhnya. Untungnya, dia tidak perlu menggunakan pedang cahaya bulan selama waktunya di Helmut, jadi dia berniat untuk memegang kendali atas senjata nanti, di tempat yang lebih aman. Kontrol. Yujin tidak repot-repot menghalangi bibirnya agar tidak berkedut menjadi senyuman. Sebaliknya, dia menyeringai sambil mengeluarkan gagang pedang cahaya bulan. Ini adalah kesempatan. Sejujurnya, Yujin penasaran. Dia bertanya-tanya seberapa kuat pedang cahaya bulan setelah dipulihkan sebagian. 300 tahun yang lalu, kekuatan pedang cahaya bulan tidak kalah dengan kekuatan kegelapan Raja Iblis. Aku tidak mengharapkan kekuatan yang sama dari bentuk saat ini. Yujin membuka pedang dari sarungnya yang biasa. Sebelum memulihkan fragmen di tambang, pedang cahaya bulan adalah pedang cahaya yang meletus dari fragmen kecil bilahnya, tapi sekarang berbeda. Dengan penambahan fragmen yang ditemukan dari tambang, bilah pedang cahaya bulan telah dikembalikan ke sekitar sepertiga dari bentuk aslinya. Bagian pisau yang hilang telah digantikan oleh cahaya bulan pucat. Sebelum memulihkan fragmen tambahan, cahaya pedang cahaya bulan telah mengamuk atas kemauannya sendiri, tapi sekarang, itu memanjang lurus seperti pisau yang dipoles. Meskipun demikian, itu hanya di permukaan.
Kekuatan keterlaluan yang terkandung dalam pedang masih mendambakan untuk menjadi liar, dan tangan yang memegang gagang pedang berdenyut-denyut. Perasaan menakutkan menyapu Yujin saat dia mengangkat pedang cahaya bulan ke sisinya. Go! Cahaya bulan berkedip-kedip. Tidak perlu menggunakan pedang kosong atau kekuatan pedang. Di tempat pertama, tidak mungkin untuk mengilhami teknik seperti itu dengan pedang cahaya bulan. Pada intinya, pedang cahaya bulan adalah kehancuran dalam bentuk pedang. Itu tidak dapat digunakan dengan hal lain, karena merobek, menghancurkan, dan memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Bahkan Vermaut telah gagal memanfaatkan tekniknya dengan pedang cahaya bulan, dan pada kenyataannya, tidak perlu melakukannya. Cukup mengayunkan pedang cahaya bulan terbukti cukup untuk situasi Yujin. Kekuatan gelap yang jahat ditelan oleh cahaya bulan, dan energi jahat, yang menghancurkan dan melahap segalanya, gagal mengatasi cahaya bulan. Sebaliknya, Dark Power of Destruction tampaknya berjuang di bawah sinar bulan sebelum mencair. Jagon secara naluriah melompat mundur saat pedang cahaya bulan menarik bulan sabit di udara. Tidak ada yang tersisa di mana gelombang bulan sabit telah melewatinya. Apa ini? Jagon merasa rambutnya berdiri tegak. Bibirnya terasa kering, dia merasa merinding naik di kulitnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bingung dengan emosi aneh yang menggenggam hatinya. Jagon menatap Yujin dan cahaya bulan yang terkandung di tangannya. Apa sebenarnya cahaya yang dipegang Yujin? Apakah itu kekuatan pedang? Apakah itu sihir? Kekuatan ilahi? Tidak, itu bukan apa-apa. Cahaya itu bukan apa-apa, tetapi pada saat yang sama, itu adalah kekuatan yang menghancurkan segalanya. Jagon secara naluriah memahami sifat cahaya, dan dia merasakan firasat aneh tentang hal itu. Jagon mengeluarkan raungan sebelum meledak ke udara. Melarikan diri dengan ekornya terselip di belakang punggungnya bukanlah pilihan, jadi dia berusaha mengurangi rasa takutnya dengan raungan yang kuat. Gemuruh. Cahaya bulan pucat dan kekuatan gelap bertabrakan. Yujin memegang pedangnya dengan kemampuan terbaiknya tanpa menggunakan teknik apapun. Dia menebas kekuatan kegelapan yang mengancam akan menghancurkannya dan menikam ke arah yang dia anggap benar. Meskipun pedang cahaya bulan adalah alat yang sangat kuat, itu tidak berarti Yujin bisa mengayunkannya dengan sembrono. Pedang hanya bagus sebagai penggunanya, dan itu akan lebih baik mencapai targetnya dengan ayunan canggih. Dia mengayunkan pedang dengan presisi dan hati-hati, mengarahkannya ke arah lawannya dalam gerakan yang diperhitungkan. Kota, atau lebih tepatnya, dunia, mulai runtuh. Tempat ini bukan lagi kastil iblis naga dari sebelumnya. Reruntuhan dengan cepat berubah menjadi gurun kosong, dan tanahnya terbalik. Pedang cahaya bulan tidak meninggalkan apa-apa selain kehancuran di belakangnya, bahkan melenyapkan tanah yang dilewatinya saat Jagon berlari tanpa lelah dalam cahayanya. Kastil itu perlahan-lahan ditebang dengan setiap tebasan kuat dari senjata absurd itu. Tanah tenggelam perlahan, atau begitulah pikir Jagon. Dia menyadari bahwa itu dia telah keliru tentang hal itu ketika dia melompat tinggi ke langit. Bukan hanya tanah di bawah kastil iblis naga yang ditebas menjadi ketiadaan, sebaliknya, kastil itu jatuh ke tanah di bawahnya. Inti kastil telah kelebihan beban karena gelombang kehancuran yang tak henti-hentinya. Kastil iblis naga tidak jatuh, tetapi secara bertahap turun di ketinggian. Yujin tidak menyukai keturunan yang lambat. Dia berharap kastil itu akan runtuh di wilayah Karablum sebagai gantinya. Kemudian Yujin menyeringai jahat saat dia mengulurkan sayapnya yang berapi-api, menyebabkan Jagon secara naluriah mundur dengan tersentak. Namun demikian, ketika Jagon mengamati situasinya, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setiap kali Yujin melepaskan sayap apinya di masa lalu, ada konsekuensi bencana. Namun, saat Jagon menyaksikan dengan waspada sekarang, sepertinya tidak ada yang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Jagon. Aku menghancurkannya, jawab Yujin sambil tersenyum. Boom! Kastil iblis naga mulai bergetar, meskipun Yujin belum mengayunkan pedang cahaya bulan. Gempa bumi membagi tanah di bawah Yujin dan Jagon menjadi beberapa bagian, menandakan percepatan turunnya kastil iblis naga. Yujin telah melakukan hal yang sederhana. Dia telah meninggalkan beberapa bulu dengan prominens di dekat inti untuk mengawasi Raimira. Jadi, dia menciptakan bintik-bintik hitam dengan bulu-bulu itu dan menghancurkan intinya. Dengan mekanisme kontrolnya yang hancur total, kastil iblis naga sekarang jatuh dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu ingin mati bersama? Tanya Jagon, memperhatikan percepatan dalam kejatuhan mereka. Apa yang kamu bicarakan? Kata Yujin sambil tersenyum. Kau akan mati sebelum gumpalan tanah ini jatuh di bawah.